Awas praktek riba menjelang Lebaran. Kalian, teman-teman, pasti sering banget ngelihat orang-orang pada sibuk banget kalau menjelang Lebaran itu sibuk nyari tukeran uang dengan nominal yang lebih kecil. Tapi di situ ada biaya tambahannya. Entah itu fee, admin, atau biaya jasa, atau biaya yang lainnya. Atau juga bisa kalian tukar uang dengan pecahan yang lebih kecil, kemudian di situ nominalnya berbeda. Contohnya, misalkan kalian tukarnya 100.000, dapatnya 90.000. Tukarnya 1 juta, dapatnya 900.000. Nah, atau kalian juga bisa pakai model yang ada biaya admin, fee, atau jasa. Jadi kalian kalau mau tukar duit, ada biaya tambahannya. Nah, kalian tahu nggak teman-teman, kalau praktek seperti itu adalah termasuk ke dalam riba. Loh, kok bisa bang? Nah, ini dia penjelasannya, simak videonya sampai selesai. Nah, teman-teman, yang pertama-tama harus kalian pahami adalah Islam secara tegas melarang praktek riba ini. Islam mengharamkan riba, entah itu sedikit ataupun banyak. Larangannya jelas ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua, apa sih itu riba? Riba ini, teman-teman, berarti aziyadah. Aziyadah itu bahasa Indonesia adalah tambahan. Nah, secara sederhana, teman-teman, riba ini bisa kita pahami mengambil harta dengan menukar harta yang sejenis secara berlebih. Contohnya, kalian minjam uang 100 juta, dibalikinnya 110 juta. Atau kalian tukar 1 dinar baru dengan uang 2 dinar lama. Nah, itu termasuk riba. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga adalah praktek ribawi pada menjelang Lebaran, yaitu tukar-menukar uang dengan nominal yang berbeda atau dengan ditambahkan biaya lainnya, seperti admin, fee, atau biaya jasa. Nah, ini termasuk ke dalam riba fadl. Apa itu riba fadl, teman-teman? Riba fadl itu adalah kalian menukarkan salah satu dari 6 harta ribawi, yaitu emas, perak, gandum, jewawut, kurma, dan garam dengan yang sejenisnya, kemudian dengan disertai adanya tambahan. Contohnya gimana bang? Contohnya adalah emas dengan emas, tapi dengan jumlah nominal yang berbeda. Emas 1 dinar ditukar dengan emas 2 dinar. Nah, kemudian yang sekarang terjadi adalah praktek tukar-menukar uang dengan nominal yang berbeda. Contohnya nih, kalian menukar uang 1 juta rupiah dengan pecahan 100.000 dengan uang 1 juta juga, tapi dengan pecahan 5.000 rupiah. Nah, tapi di situ ada biaya tambahannya, entah itu admin, fee, atau jasa. Terus, itu kan uang kertas, bukan emas dan perak. Jadi gini teman-teman, untuk pada saat ini, uang kertas itu sudah menggantikan posisi emas dan perak itu sebagai alat tukar yang sah. Oleh karena itu, para ulama mengkategorisasikan uang kertas ini seperti emas dan perak. Kenapa? Karena menjadi alat tukar yang sah. Kemudian kalau ada yang nanya, kan saya nggak ingin transaksi ribawi, saya ingin bayar jasa, saya ingin bayar admin, kok termasuk riba juga? Nah, teman-teman, kalau kalian ingin berakad, dalam akad itu bisa rusak, teman-teman. Jika di dalam suatu transaksi tersebut masih mengandung riba, atau seenggaknya minimal masih mengandung pengertian yang masuk ke dalam riba. Nah, kalau misalkan kalian ridho dengan ridho sama ridho, suka sama suka dalam suatu transaksi, nah tapi dalam transaksi tersebut masih ada aspek ribanya, atau ada dalam pengertian riba, itu juga termasuk riba, teman-teman, dan akadnya menjadi rusak. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Makanya, transaksi yang sekarang ini harus banget kita hindari. Kenapa? Karena ini mengandung riba, yaitu transaksi tukar-menukar uang dengan nominal yang berbeda, atau dengan ditambahkan biaya lain-lainnya. Entah apapun namanya, entah itu admin, fee, atau biaya jasa. Oleh karena itu, kita harus banget aware nih teman-teman, hati-hati dengan transaksi-transaksi seperti ini. Apalagi sekarang banyak banget yang menjadikan profesi seperti ini sebagai mata pencaharian mereka. Silahkan share video ini ke keluarga kalian, sahabat kalian, teman-teman kalian, supaya mereka itu makin paham ternyata transaksi ini adalah transaksi riba. Terima kasih.